Ini dia seri terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A57. Penerus dari Oppo A55 sebelumnya. Sebagai seri penerus, kira-kira hal apa saja sih peningkatannya? Apakah signifikan? Masih bersama saya, Hirus, di Ayuara Gadget. Mari kita bongkar. Jadi, kalian harus simak sampai habis. Siapa tahu ini menjadi HP idaman kalian. Yang pertama kita bahas adalah dari segi desain. Tanpa basa-basi, saya akui dari segi desain, Oppo A57 ini sangatlah keren, sangat kekinian dan sangat mirip dengan desain Oppo di seri Reno. Ini adalah desain terbaik di jajaran handphone 2 jutaan. Nggak kerasa kalau handphone ini HP 2 jutaan. Ditambah lagi bagian belakang Oppo A57 ini tahan baretan dan anti fingerprint, sehingga sidik jari nggak gampang nempel ketika digenggam. Satu lagi nih, kalau dilihat dari bagian frame, ini sudah mengotak ya guys. Udah kayak iPhone aja. Di sini kelihatan Oppo sangat melek permintaan pasar. Jadi makin gak ngerasa kalau handphone ini dihargai 2 jutaan. Surprisingly, Oppo A57 ini juga dilengkapi dengan fitur anti cipratan air IPX4 atau IPX4, di mana handphone ini masih aman ketika terkena cipratan air, asalkan gak direndam ya. Karena belum ada sertifikasinya, jadi jangan dicoba. Nah, bagian kedua ada charging dan baterai. Peningkatan juga dirasakan dari segi pengisian daya. Di sini sebelumnya yang hanya dibekali dengan 18 watt, tapi kali ini Oppo A57 mendapatkan peningkatan 2 kali lipatnya, yaitu menjadi 33 watt. Tentu ini menjadi nilai plus lagi untuk Oppo A57 ini. Dan setelah dilakukan pengisian daya dari 0 sampai 100, hanya memakan waktu 72 menit saja. Dan yang membuat saya suka dari Oppo A57 ini adalah nggak cukup dengan baterai badaknya di 5000 mAh. Malah ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur tambahan untuk menghemat daya berkali-kali lipat pada saat kita tidur. Jadi, ketika kita tinggal tidur, di pagi harinya baterai Oppo A57 ini paling hanya berkurang 1-2% saja. Wow, ada lagi nih yang lebih geblek, adanya fitur pengisian daya di malam hari yang dioptimalkan. Fitur ini membuat baterai HP menjadi lebih awet. Gak sampai di situ, mode hemat daya juga nggak ketinggalan. Jadi kalau mode ini diaktifkan akan mendapatkan penghematan baterai 2 kali lipat. Ditambah lagi adanya mode super hemat daya, dan kalau mode ini diaktifkan akan memperpanjang daya tahan baterai sampai 3 kali lipatnya. Tapi dengan konsekuensi hanya dapat menggunakan beberapa aplikasi saja. Berikutnya ada speaker. HP 2 jutaan ini juga sudah dilengkapi dengan dual stereo speaker yang penempatannya ada di bagian earpiece dan satunya lagi ada di bagian bawah. Nah, untuk volume maksimal dapat menyentuh di angka 200% loh. Wih, gokil. Jadi kita langsung cobain aja, jangan lupa pakai earphone atau headset kalian ya guys. Selanjutnya ada bagian kamera. HP ini hanya menggunakan 2 kamera saja dengan 13 megapiksel dengan kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor. Dan setelah kita coba, ini dia hasilnya.
Ini adalah hasil dari perekaman kamera depan di 1080 pixel 30 fps. Hasilnya ya lumayan lah. Tapi ini juga tidak memiliki fitur stabilisasi. Oke, di bagian kira-kira ini kita situasi ada di bawah pepohonan, tapi masih cukup jelas hasilnya. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah hasil perekaman dari Oppo A57. Hanya memiliki resolusi 1080 pixel di 30 fps, tidak memiliki stabilisasi video. Ini hasilnya kira-kira. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sih ya, dari segi kamera ini masih biasa-biasa aja. Bagaimana menurut kalian? Jawab di kolom komentar. Bagian berikutnya dari segi display. Display di HP ini menggunakan water drop notch atau biasa disebut masih pakai kamera poni. Dan bezel bagian bawah juga dirasa masih cukup tebal. Tapi dalam segi kualitas layar, ini panel IPS LCD punya tingkatan akurasi warna yang jauh lebih akurat dan jauh lebih berwarna. Bahkan dalam segi brightness-nya pun bisa lebih cerah menyentuh angka 600 nits. Kalau dipakai di kondisi outdoor sudah jelas aman. Dan kalau dipakai di tempat gelap pun brightness-nya bisa diturunin sampai 2 nits aja. Berikutnya yang terakhir dari bagian software. HP ini sudah menggunakan Android 12 plus ColorOS 12.1. Jadi ini adalah yang paling terbaru. Dan yang paling mengejutkan adalah adanya fitur penambahan RAM sampai 4 GB. Yang membuat handphone ini yang awalnya hanya memiliki RAM 4 GB bisa naik menjadi RAM 8 GB. Wow. Tapi nggak cukup sampai di situ aja bosku. HP ini menggunakan triple slot card, yaitu bisa menggunakan 2 SIM card dan 1 micro SD tambahan yang bisa mencapai 1 TB. Jadi ini sangat-sangat memuaskan nih dari segi penyimpanan. Oke guys, itu dia hal yang harus kalian pikirkan sebelum membeli Oppo A57 ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memilih handphone sesuai kriteria kalian. Memang dalam segi performa bukan menjadi andalan Oppo A57. Secara chipsetnya masih menggunakan MediaTek G35 aja. Jadi kalau mau menjalankan game berat, ini bukan menjadi pilihan utama. Tapi kalau kalian ingin cari handphone dari segi desain yang mahal, ini pilihan yang tepat. Yang ditambah lagi dengan fitur-fitur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Hiro, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.